Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Pada pelajaran yang lalu, kalian sudah pernah belajar tentang teks argumentasi, teks narasi, ya, teks eksposisi maupun teks prosedur. Nah, teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi adalah teks yang menggambarkan bagaimana fenomena atau peristiwa alam atau sosial terjadi atau terbentuk. Paham dengan fenomena alam? Fenomena alam itu suatu peristiwa yang terjadi di alam. Contohnya hujan, kemudian banjir, bencana alam, gempa bumi. Nah, itu yang disebabkan oleh alam. Nah, kalau sosial contohnya apa? Sosial contohnya adalah kemiskinan, kemacetan. Nah, itu nanti kita akan belajar tentang teks yang menggambarkan dari peristiwa tersebut. Nah, fokus utamanya adalah kita akan menjawab pertanyaan bagaimana proses sesuatu terjadi dan mengapa atau sebabnya apa sesuatu itu bisa terjadi. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca tentang proses atau fenomena dengan cara yang lugas dan rasional. Ya, jadi adalah memberikan wawasan itu tujuannya. Wawasan itu apa? Pengetahuan. Nah, apa ciri-ciri dari teks eksplanasi? Ciri-cirinya adalah satu, fokus pada proses dan sebab akibat. Jadi, menjelaskan langkah-langkah bagaimana atau mengapa fenomena terjadi. Fenomena adalah peristiwa. Kemudian yang kedua adalah bersifat faktual. Faktual itu adalah sesuai dengan fakta, data, bukan karangan atau pendapat. Yang ketiga adalah informasi. Informasi itu bertujuan memberitahu dan menambah wawasan pembaca, bukan membujuk atau bercerita pengalaman pribadi. Yang keempat adalah umum. Nah, umum di sini menjelaskan peristiwa umum. Ya, tadi sudah saya jelaskan ada hujan, gempa, kemiskinan, atau bukan kejadian spesifik pada satu orang. Jadi kita tidak menjelaskan yang terjadi pada satu orang, tapi secara umum. Nah, selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. 1. Pernyataan umum atau pembuka. 2. Deretan penjelas atau isi. 3. Penutup atau opsional. Yang masing-masing bisa kalian baca. Untuk pernyataan umum itu seperti apa saja. Untuk isi itu apa saja. Dan penutup atau opsional ini tidak harus ada. Kemudian, bahasa dalam teks eksplanasi. Bahasa dalam teks eksplanasi menggunakan kata hubung. Kata hubung yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Yaitu yang menyatakan sebab akibat. Ya. Kemudian kronologis, yaitu konjungsi urutan waktu, menunjukkan kejadian dalam suatu proses, yaitu dengan kata lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, pada akhirnya. Kemudian, bahasa dalam teks eksplanasi. Istilah dan kata kerja yang meliputi kata benda, kata kerja material, istilah teknis atau ilmiah. Ya. Nah, dari apa yang telah kita sampaikan tadi, kesimpulannya adalah bahwa teks eksplanasi adalah jenis tulisan yang bertujuan meningkatkan pemahaman pembaca dengan cara menguraikan secara faktual dan logis hubungan sebab akibat
mengapa atau proses terjadinya, atau bagaimana suatu fenomena alam atau sosial. Nah, nanti akan saya berikan contoh-contoh teks eksplanasi ya. Kita akan belajar bersama dengan contoh teks eksplanasi. Nah, sampai di sini untuk pelajaran kali ini tentang teks eksplanasi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.